semuanya, perkenalkan nama saya Olimpia Nita Murjaharun, biasa dipanggil Nita. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, dengan NPM 25401015. Saya kelas 2025A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi penting dalam kalkulus dasar, yaitu konsep dasar limit trigonometri. Saya membuat video ini sebagai salah satu bentuk pembelajaran dan juga sebagai cara untuk membantu teman-teman memahami materi limit trigonometri dengan lebih mudah. Seperti yang kita tahu, limit trigonometri seringkali menjadi bagian yang cukup menantang di awal perkuliahan karena membutuhkan pemahaman konsep dasar trigonometri dan cara penerapan limit yang benar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu limit trigonometri, bagaimana bentuk umumnya, serta beberapa contoh penerapannya, agar kita bisa memahami konsepnya bukan hanya dari rumus, tapi juga dari maknanya secara logis. Tujuan utama saya membuat video ini adalah untuk membagikan pemahaman dan membantu mahasiswa lain dalam mempelajari kalkulus dasar, khususnya dalam bagian limit trigonometri. Saya berharap video ini bisa menjadi media belajar tambahan yang bermanfaat dan dapat meningkatkan minat belajar teman-teman terhadap mata kuliah kalkulus. Sekian perkenalan singkat dan tujuan dari pembuatan video ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi konsep dari limit fungsi trigonometri. Selamat menyaksikan. Baik, mari kita membahas materi yang berjudul konsep dasar limit fungsi trigonometri. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian dari konsep dasar limit trigonometri. Pengertian dari konsep dasar limit trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh fungsi trigonometri seperti sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan, ketika variabel sudutnya mendekati suatu nilai tertentu. Limit ini juga membantu memahami bagaimana fungsi trigonometri berperilaku di sekitar sudut tertentu, termasuk limit pada titik yang sulit dihitung langsung. Beberapa rumus penting limit trigonometri yang sering digunakan dalam konsep dasar limit fungsi trigonometri. Mari kita menyimak bersama. Beberapa rumus penting dalam konsep limit fungsi trigonometri. Yang pertama, untuk limit sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Dan yang kedua, limit 1 dikurangi cos x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 0. Dari kedua rumus ini, dalam menyelesaikan konsep dasar limit fungsi trigonometri, kita bisa menggunakan kedua rumus ini. Rumus yang pertama itu limit sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Dan di rumus yang kedua itu limit 1 kurang cos x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 0. Teman-teman, jika ingin mengerjakan contoh soal limit fungsi, bisa menggunakan kedua rumus ini. Metode yang umum digunakan untuk menghitung limit trigonometri adalah substitusi langsung jika memungkinkan. Namun, untuk limit yang tidak tentu, fungsi trigonometri dapat diubah menggunakan identitas trigonometri agar limit dapat dihitung. Intinya, limit trigonometri adalah alat untuk menentukan nilai fungsi trigonometri saat sudut mendekati suatu angka, menggunakan rumus-rumus khusus dan metode substitusi atau identitas trigonometri untuk penyelesaian soal trigonometri. Jadi teman-teman, di sini saya akan membuat contoh grafik, yaitu y sama dengan sin x per x. Untuk penjelasan grafik ini, yang pertama itu grafik ini menunjukkan fungsi trigonometri yang dibagi dengan x, yaitu y sama dengan sin x per x. Fungsi ini disebut juga fungsi sins. Kalau teman-teman lihat pada gambar, sumbu mendatar yaitu horizontalnya x, yang ini teman-teman, x. Sumbu tegaknya ini vertikal yaitu y. Kurva bergelombang yang halus grafik yaitu ini, sin x per x. Dan yang kedua teman-teman, kita lihat nilai di sekitar titik 0.
Meskipun fungsi ini tidak terdefinisi di X sama dengan 0, kita tahu dari limit. Untuk limitnya, limit sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Jadi di grafik terlihat puncak di titik 0, 0,1. Itu artinya saat X mendekati 0, nilai Y makin dekat dengan 1. Biasanya di titik ini dianggap ada supaya grafiknya tidak terputus. Itu gelombangnya yang semakin kecil. Yang pertama itu kurvanya turun dan menyilang sumbu X. Di X sama dengan theta sekitar 3,14. Lalu naik lagi sedikit, lalu turun lagi dan seterusnya. Arah kanan dan kiri dari sumbu Y menunjukkan gelombang yang makin kecil amplitudonya. Grafik terlihat simetris terhadap sumbu Y. Karena sin min X sama dengan min X sama dengan sin X per X. Jadi bentuk di sisi kiri dan kanan itu identik. Makna dari grafik yang saya buat ini teman-teman, grafik ini menjelaskan limit trigonometri dasar, yaitu limitnya sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Fenomena gelombangnya ini dalam teknik sipil misalnya getaran atau sinyalnya berkurang amplitudonya, perilaku fungsi osilasi dari grafiknya meredam. Jadi teman-teman, grafik ini menunjukkan soal limit. Limitnya itu bisa kita ubah jadi begini. Limit sin X per X untuk X yang mendekati 0 sama dengan 1. Jadi teman-teman jika ingin mengerjakan soal limit bisa menggunakan grafik ini, atau teman-teman ingin lebih gampang mengerjakannya dengan menggunakan dua rumus ini. Jadi teman-teman, kita sudah mengetahui grafik fungsi limit trigonometri. Sekarang kita menuju penggunaan identitas trigonometri untuk menentukan limit. Penggunaan identitas trigonometri dalam menentukan limit fungsi trigonometri sangat penting, terutama ketika limit tersebut menghasilkan bentuk tak tentu seperti 0 per 0. Identitas trigonometri digunakan untuk menyederhanakan fungsi agar limit dapat dihitung dengan lebih mudah. Teman-teman, ada beberapa langkah dan contoh penggunaan identitas trigonometri untuk menentukan limit. Yang pertama itu, mengubah fungsi trigonometri menggunakan identitas. Jika limit berada pada bentuk tak tentu, substitusi identitas membantu mengubah bentuk tersebut menjadi yang bisa dihitung langsung atau menggunakan limit standar sin X per X. Dan yang ketiga itu, identitas juga digunakan untuk menyederhanakan fungsi sebelum diterapkan metode substitusi atau aturan. Dengan demikian teman-teman, identitas trigonometri memungkinkan penyederhanaan bentuk fungsi sehingga nilai limit dapat ditentukan secara akurat dan efisien. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi limit trigonometri menuju nilai tertentu atau tak hingga. Limit trigonometri menuju nilai tertentu atau tak hingga adalah konsep yang menunjukkan bagaimana fungsi trigonometri berperilaku saat variabel sudutnya mendekati nilai tertentu atau semakin besar tak terhingga. Pertama-tama teman-teman, mari kita membahas ketika limit menuju nilai tertentu. Ketika sudut mendekati angka tertentu, nilai fungsi trigonometri mendekati suatu nilai spesifik. Contohnya, limit sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 0. Perhitungan ini biasanya bisa dilakukan dengan substitusi langsung atau menggunakan identitas trigonometri. Dan yang kedua, kita membahas nilai limit menuju tak hingga. Untuk sudut yang mendekati tak hingga, fungsi trigonometri umumnya tidak memiliki limit yang pasti karena sifatnya yang periodik dan berulang. Namun, ada fungsi seperti tan X, cos X, secant X, dan kosekan X yang bisa menuju nilai tak hingga pada titik tertentu. Contohnya, pada limit tan X untuk X mendekati 90 derajat sama dengan tak hingga. Karena pada sudut mendekati 90 derajat, nilai tan X sangat besar. Serupa limit kotangan X untuk X mendekati 0 sama dengan tak hingga. Pada limit fungsi trigonometri, nilai limit bisa didapatkan dengan menggunakan metode substitusi jika fungsi tidak menghasilkan bentuk tak tentu. Bila bentuk tak tentu muncul, diperlukan penyederhanaan menggunakan identitas trigonometri atau metode lain. Kesimpulannya teman-teman, limit pada fungsi trigonometri menentukan nilai
yang mendekati oleh fungsi saat sudutnya mendekati nilai tertentu atau tak hingga, dengan perilaku yang bergantung pada jenis fungsi dan nilainya yang didekati. Oke, baik teman-teman. Sekarang di sini saya akan membuat contoh soal untuk teman-teman mengerti. Yang pertama itu teman-teman, untuk contoh soalnya, limit 2x kurang 1 per x untuk x mendekati 2. Jadi kita cari jawabannya teman-teman. Dengan begini prosesnya, 2x untuk x tadi teman-teman mendekati 2. Jadi 2x x yang kita ketahui di sini kita sudah gantikan dengan 2 karena kita ketahui tadi x itu mendekati 2. Oke, jadi 2 kali 2 kurang 1 per 2. Oke, 2 kali 2 sama dengan 4 dikurangi 1 per 2. 4 kurang 1 sama dengan 3 per 2. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Jadi teman-teman, untuk contoh soal yang pertama itu, limit 2x kurang 1 per x untuk x mendekati 2 sama dengan 1,5. Oke, dan untuk contoh soal yang kedua itu, limit 2x per 2 untuk x mendekati 5. Oke, baik. Kita ketahui untuk x tadi itu nilainya 5. Jadi 2 dikali 5 per 2. 2 kali 5 sama dengan 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, jadi teman-teman untuk soal yang kedua itu limit 2x per 2 untuk x mendekati 5 sama dengan 5. Oke, jadi teman-teman, harapan saya jika teman-teman melihat contoh soal yang saya buat, teman-teman bisa mengerti konsep dasar limit fungsi trigonometri. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dalam teknik sipil mengenai limit trigonometri. Kita ambil kasus yaitu perhitungan tegangan kabel pada jembatan gantung. Saat merancang jembatan gantung, para insinyur sipil harus menghitung tegangan yang diberikan oleh setiap kabel penopang untuk memastikan jembatan tersebut kokoh. Masalah yang diambil pada jembatan gantung yaitu kabel-kabel penopang dihubungkan ke menara dan menggantung membentuk lengkungan atau kurva. Ketika beban kendaraan dan angin ditambahkan, kabel-kabel ini akan meregang dan sudutnya akan sedikit berubah. Untuk memodelkan perilaku kabel-kabel ini di bawah beban yang sangat besar, kita bisa menggunakan konsep limit trigonometri. Baik, kita dapat memodelkan masalah tegangan kabel pada jembatan gantung ini ke dalam model matematis dalam fungsi trigonometri. Pertama itu tegangan pada kabel. Pada fungsi limit trigonometri, tegangan pada kabel ini kita bisa lambangkan dengan huruf T. Dan yang kedua itu sudut antara kabel dan menara atau kurva jembatan. Kita bisa lambangkan dengan theta. Yang ketiga itu beban yang ditopang oleh kabel, termasuk berat kendaraan dan angin tadi. Kita bisa lambangkan ini dengan huruf B. Hubungan antara variabel-variabel ini dapat digambarkan dengan persamaan trigonometri. Mari kita asumsikan bahwa semakin besar beban atau W, tegangan atau T, dan sudut atau theta akan berubah. Penerapan dalam limit trigonometri. Ketika jembatan didesain, insinyur perlu memastikan bahwa struktur tetap stabil meskipun beban yang mendekati batas maksimum diterapkan. Limit trigonometri digunakan untuk menganalisis perilaku kabel saat sudut atau theta mendekati nilai kritis tertentu. Sebagai contoh, teman-teman, kita bisa melihat kasus di mana sudut atau theta sangat kecil, theta itu mendekati 0. Yang pertama, jika gaya vertikal pada kabel sebanding dengan T atau tegangan tadi, sin yaitu theta, dan kita ingin menganalisis apa yang terjadi saat sudutnya sangat kecil, kita bisa menggunakan limit berikut, yaitu limitnya limit T sin theta untuk theta mendekati 0 sama dengan T dikali 0 sama dengan 0. Namun perhitungan yang sesungguhnya akan lebih kompleks daripada perhitungan yang kita buatkan dalam jembatan ini. Yang kedua itu pada kasus yang lebih rumit, di mana terdapat rasio dan fungsi trigonometri. Misalnya sin theta per theta. Limit trigonometri dapat diterapkan saat theta sangat kecil.
nilai sin tetanya akan mendekati nilai theta itu sendiri. Jadi kita bisa masukkan ke limit trigonometri, yaitu limit sin theta per theta untuk theta mendekati 0 sama dengan 1. Dengan menggunakan metode ini teman-teman, insinyur dapat memperkirakan tegangan ekstrim, di mana mereka bisa menentukan seberapa besar tegangan pada kabel ketika beban mendekati batas yang diizinkan dan sudut kabel hampir tidak berubah. Dan teman-teman, insinyur juga dapat menilai stabilitas. Mereka bisa menganalisis bagaimana jembatan akan berperilaku jika ada beban yang tidak terduga atau kondisi ekstrim. Dan mereka akan memastikan bahwa tegangan yang dihasilkan tidak akan melebihi batas atau kekuatan material tersebut. Baik teman-teman, kesimpulan dari fenomena tegangan kabel pada jembatan gantung tadi, kita bisa melihat insinyur dengan memodelkan hubungan antara tegangan, beban, dan sudut pada jembatan gantung menggunakan fungsi trigonometri. Insinyur dapat menggunakan limit trigonometri untuk memprediksi perilaku struktur di bawah kondisi yang ekstrim. Bahwa hal ini memastikan bahwa desain jembatan aman dan stabil, bahkan saat menghadapi beban maksimum apapun. Jadi teman-teman, di sini kesimpulan yang bisa saya petik atau yang bisa saya ambil dari materi konsep dasar limit fungsi trigonometri, yaitu saya bisa tahu konsep dasar limit fungsi itu adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati nilai tertentu. Sama seperti limit fungsi aljabar, langkah awal penyelesaiannya juga adalah dengan substitusi langsung. Jika hasilnya bentuk tentu, itu adalah jawabannya. Jika hasilnya bentuk tertentu, misalnya 0 per 0, maka diperlukan metode lain. Teman-teman, refleksi pribadi saya yaitu pertama ada pergeseran paradigma. Awalnya teman-teman, saya cenderung menganggap limit sebagai konsep yang sangat abstrak. Namun, saat saya mempelajari limit fungsi trigonometri ini, terutama pembuktiannya menggunakan teorema Apit, membantu saya melihat bagaimana konsep geometris atau perbandingan luas dapat digunakan untuk membuktikan konsep analitik. Ini mengubah cara pandang saya tentang keterkaitan antara cabang matematika. Yang kedua itu pentingnya identitas trigonometri. Pembelajaran ini memperkuat pemahaman bahwa menguasai identitas trigonometri adalah kunci untuk menyelesaikan soal limit yang lebih kompleks. Seringkali soal tidak dapat diselesaikan dengan rumus dasar secara langsung, melainkan harus disederhanakan terlebih dahulu menggunakan identitas. Hal ini mengajarkan pentingnya menghafal sekaligus memahami identitas-identitas tersebut. Refleksi yang ketiga teman-teman, logika penyelesaian masalah. Proses menghadapi soal limit trigonometri yang menghasilkan bentuk tertentu melatih kemampuan berpikir saya secara logis dan strategis. Saya belajar bahwa tidak ada satu metode tunggal yang selalu berhasil. Kadang substitusi langsung cukup, kadang perlu menyederhanakan, kadang juga perlu menggunakan rumus dasar. Rumus ini seperti memecahkan teka-teki, di mana kita harus memilih alat yang tepat untuk masalah yang ada atau memecahkan teka-teki yang ada. Dan yang keempat tuh teman-teman, keterkaitan dengan dunia nyata. Meskipun terasa abstrak, limit fungsi trigonometri memiliki aplikasi di dunia nyata, seperti dalam bidang ilmu fisika untuk menentukan kecepatan sesaat atau dalam bidang rekayasa lainnya. Di sini kita menyadari aplikasi ini memberikan motivasi lebih untuk memahami konsepnya secara mendalam, karena pengetahuan ini bukan hanya di atas kertas. Baik teman-teman, itu saja kesimpulan dan refleksi pribadi saya. Sekian dari pemaparan materi dan penjelasan materi konsep dasar limit fungsi dari saya. Terima kasih.